Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Lia Puji Lestari. Saya selaku moderator pada acara kali ini. Nah, saya akan membacakan susunan acaranya. Pertama, kita akan melakukan pembukaan, kemudian selanjutnya akan ada sambutan-sambutan, dan yang ketiga nanti kita akan ke pembahasan materi, dan yang keempat nanti ada tanya jawab, dan terakhir penutup. Baiklah, kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan diberikan oleh Ibu dosen pembimbing lapangan kelompok 40 yaitu Bu Riri Mega Safitri. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, tapi semoga semuanya semangatnya masih pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun melalui virtual gitu di Zoom meeting ini dalam keadaan yang sehat dan tampaknya semuanya berwajah ceria ya, apalagi teman-teman KKN MITDR kelompok 40 yang sudah berhasil menyediakan ruang bagi kita semua untuk bisa sharing dan diskusi khususnya berkaitan dengan konteks kewirausahaan gitu ya. Dan yang sama-sama kita hormati, ini biasanya disebut atau dipanggil siapa ya? Mungkin Mas Imam Syafi'i atau mungkin Bang Imam Syafi'i gitu supaya lebih akrab. Terima kasih sudah berkenan hadir dan berbagi pengalaman bersama teman-teman mahasiswa KKN MITDR 40 dan juga seluruh peserta yang sudah hadir dalam virtual meeting pada pagi hari ini. Semoga nanti kita semua bisa mendapatkan wawasan dan pengalaman baru dari pemateri kita, Mas Imam Syafi'i, dan di antara peserta mungkin nanti juga bisa saling sharing ya berkaitan dengan pengalaman-pengalamannya terkait dengan konteks kewirausahaan, sehingga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari forum di pagi hari ini. Pertama tentu saya mengapresiasi panitia dan juga seluruh tim anggota KKN MITDR ke-40 yang sudah menyiapkan diskusi atau mungkin konteks webinar di kiat berwirausaha di era milenial ya. Terima kasih sudah tetap semangat dan masih tetap produktif gitu ya untuk melaksanakan agenda-agenda yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain di tengah masa pandemi COVID ini gitu, karena kan memang masa pandemi ini terus berdinamika gitu, dan kemudian menyebabkan atau mungkin COVID ini dampaknya kemudian bukan hanya dalam konteks kesehatan gitu ya, dengan semakin banyaknya jumlah kasus yang terkonfirmasi positif, mungkin teman-teman yang tinggal di lingkungan di area Semarang misalnya sudah semakin familiar dengan bunyi sirine ambulan yang mungkin hampir setiap jam lewat di depan rumah kita gitu. Dan juga berita-berita berkaitan dengan keterbatasan vaskes dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata COVID-19 ini juga berdampak pada ranah kehidupan yang lain gitu, yang salah satunya adalah persoalan ekonomi yang mungkin nanti ini akan menjadi spotlight dari bahasan teman-teman yang ada di forum pagi ini ya, karena berbagai macam kebijakan yang menyertai pandemi COVID-19 ini itu juga berdampak signifikan pada konteks perekonomian masyarakat begitu ya, karena beberapa kebijakan kemudian bukan hanya mengharuskan kita untuk membatasi interaksi dengan orang lain, tapi kemudian pembatasan interaksi itu juga
menyangkut bagaimana kemudian banyak pekerja atau mungkin buruh begitu yang terpaksa harus di PHK atau pemutusan hubungan kerja gitu, atau mungkin para pekerja di sektor informal yang lain kemudian memiliki keterbatasan akses begitu ya untuk bisa beraktivitas, berjualan misalnya, berwirausaha seperti biasanya. Mereka kemudian harus mengikuti skema kebijakan dari pemerintah untuk membatasi aktivitas pekerjaannya itu gitu, dan itu yang kemudian sangat berdampak pada persoalan perekonomian dan income mereka gitu ya. Mungkin kemarin teman-teman juga sempat scrolling berita gitu bahwa di masa pandemi ini tingkat kemiskinan di Indonesia naik 2,2% gitu ya. Mungkin salah satunya adalah pembatasan aktivitas-aktivitas atau mungkin pembatasan ruang kerja informal yang dominan gitu, karena masyarakat di Indonesia kan didominasi oleh para pekerja informal gitu. Dan ternyata pandemi COVID juga berdampak pada ranah kehidupan yang lain seperti persoalan di psikologi gitu ya. Mungkin di antara kita pernah berada pada fase ini gitu, karena keterbatasan aktivitas kita di masa pandemi ini kemudian menyebabkan kita bisa merasakan cabin syndrome gitu ya, rasanya tuh sendiri gitu karena tidak bisa beraktivitas, berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara offline gitu, meskipun masih bisa online ya kan. Dan ternyata kebijakan selama pandemi juga mendisfungsikan organisasi sosial kita, aktivitas sosial kita, sehingga kita kemudian merasa terbatasi, terkurung, dan terpenjara gitu ya. Awalnya seperti itu. Tapi kita kemudian tidak bisa stuck di situ terus gitu, kita kemudian harus terus move on, kita tetap harus beradaptasi dengan pola-pola kehidupan yang baru. Nah, dalam konteks pola adaptasi di kehidupan yang baru, pada kenyataannya kita juga tidak hanya diharapkan untuk bisa beradaptasi dengan pola kehidupan baru dalam skema menjaga protokol kesehatan gitu ya, tapi kita tetap terus harus bisa survive dalam ranah kehidupan yang lain gitu. Salah satunya dalam konteks kewirausahaan ini gitu, sebagai ini redesign dari aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak bisa kita lakukan di ranah yang offline atau seperti yang sebelum masa pandemi. Nah, maka dari itu kehadiran Mas Imam Syafi'i di forum ini saya rasa ini menjadi momen yang sangat spesial, bukan hanya bagi saya, bukan hanya bagi teman-teman anggota KKN MIT ke-40, tapi saya rasa ini juga menjadi momen spesial bagi seluruh peserta dalam webinar ini karena kita semua bisa mendengarkan sharing pengalaman dan juga tips dan trik strategi bagaimana Mas Imam Syafi'i ini mengelola wirausahanya melalui Syafi Food gitu. Apalagi dengan mengoptimalkan peran Mas Imam ini sebagai influencer, saya rasa ini juga menjadi poin plus bagaimana kemudian Mas Imam bisa mengembangkan usahanya hingga saat ini, apalagi dalam konteks pandemi ini. Saya rasa nanti tips dan trik dari Mas Imam sangat bermanfaat untuk menumbuhkan semangat-semangat wirausaha bagi teman-teman yang ada di forum ini yang ngakunya para milenial ya. Nah, pola adaptasi baru ini nyatanya kemudian juga harus kita sesuaikan juga dalam konteks wirausaha. Saya rasa nanti teman-teman bisa belajar banyak dari Mas Imam, bagaimana kemudian Mas Imam itu mengidentifikasi segmen pasar gitu dari produk atau mungkin dari komoditas yang ingin dipasarkan atau ingin diusahakan oleh Mas Imam gitu. Selain itu nanti teman-teman mungkin juga bisa belajar bagaimana Mas Imam kemudian melakukan branding yang kekinian begitu atas produk-produk yang kemudian menjadi produk andalannya. Dan saya rasa hal yang paling penting adalah teman-teman juga bisa belajar bagaimana Mas Imam kemudian melakukan promosi gitu. Itu mungkin hal yang urgent juga ya dalam konteks wirausaha atas produk-produk yang kemudian sudah disiapkan. Dan mungkin satu hal yang perlu digarisbawahi, mungkin nanti teman-teman juga bisa belajar juga dari Mas Imam bagaimana kemudian mengoptimalkan pemanfaatan dari media digital kita untuk konteks wirausaha ini, karena ya mau nggak mau di konteks pandemi ini kita semua harus mulai terbiasa
migrasi gitu ya, migrasi dari offline ke online. Nah, saya rasa teman-teman nanti bisa belajar banyak dari Mas Imam bagaimana kemudian cara memanfaatkan media digital ini dengan baik dalam konteks berwirausaha gitu ya. Dan harapannya nanti teman-teman bukan hanya belajar, tapi kita semua mungkin bisa mengadopsi cara-cara, trik dan strategi yang dimiliki oleh Mas Imam dalam mengelola Chefy Food ini, sehingga nanti teman-teman bisa melakukan kegiatan-kegiatan produktif yang lain gitu ya, selain kuliah, selain ber-KKN, selain bekerja gitu, tapi teman-teman juga bisa menginisiasi kegiatan-kegiatan produktif yang lainnya seperti berwirausaha gitu ya. Nggak ada salahnya bisa memanfaatkan waktu di selama masa-masa pandemi ini untuk bisa berkegiatan produktif untuk berwirausaha gitu ya. Saya rasa kita semua bisa memanfaatkan forum diskusi ini dengan sangat baik nantinya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada sesi sambutan pagi hari ini. Saya rasa teman-teman udah antusias banget dan nggak sabar nunggu Mas Imam untuk bisa sharing gitu ya. Maka selamat berdiskusi dalam webinar Kiat Berwirausaha di Era Milenial. Semoga semua bisa memetik manfaat, belajar dari Mas Imam, dan mungkin kita semua bisa sharing tentang potensi-potensi wirausaha yang ada di sekitar kita. Terima kasih, selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bu Riri. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Nah, sebelum penyampaian materi, saya akan membacakan CV dari pemateri kita atau narasumber kita pada pagi hari ini ya, pagi menjelang siang seperti itu. Nama Imam Syafi'i, alamat Jalan Beringin, RT 2, RW 1 Ngalian, Semarang. Tempat tanggal lahir Semarang 06 Juni tahun 1999. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, email syafi'i.syahreza@gmail.com. Pon bisa dicatat ya teman-teman. 089541157614. Instagram Syafi'i Syaf ya. Kemudian pendidikan MI Miftahul Akhlaqiyah pada tahun 2005 sampai 2011, MTS Fathahilah pada tahun 2011 sampai 2014, SMA Negeri 13 Semarang pada tahun 2014 sampai 2017, Sarjana Sosial Komunikasi Penyiaran Islam UIN Wali Songo Semarang, insya Allah proses ya. Kemudian pengalaman organisasi ada sebagai OSIS MTS Fathahilah pada tahun 2013 sampai 2014, jurnalistik SMA pada tahun 2016 sampai 2017. Tadi yang OSIS MTS Fathahilah sebagai ketua OSIS ya, periode 2013 sampai 2014. Kemudian yang jurnalistik SMA sebagai ketua umum dan ketua redaksi. Kemudian karya ilmiah remaja itu sebagai anggota pada tahun 2016 sampai 2017. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai divisi Kominfo pada tahun 2017 sampai 2018, Forum Literasi Media sebagai Ketua Umum pada tahun 2018 sampai 2019, Karang Taruna Kelurahan Bingin sebagai anggota pada tahun 2019 sampai 2020, dan Generasi Baru Indonesia Komisariat UIN Wali Songo sebagai Kadif Mitra dan Kerjasama pada tahun 2018 sampai 2019. Prestasi juara favorit pada tahun 2020, Duta Genre Kota Semarang 2020.
Kemudian ada Genbi Business Plan Competition Nasional Sulawesi Tenggara pada tahun 2020. Masih banyak lagi ya. Nah, kemampuannya nanti kalau penasaran bisa chat ya teman-teman. Kemudian kemampuannya ada public speaking, leadership, influencer, master of ceremony, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengalaman sosial juga sebagai volunteer masuk kampus chapter Yogyakarta pada tahun 2020 sebagai pengawas tryout pada tahun 2019 dan lain sebagainya. Oke, baik, kepada Bang Imam Syafi'i kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Ini suara saya sudah masuk ya? Sudah, alhamdulillah. Sudah, Mas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah ya, kita dapat di sini kita dapat berkumpul, kita ada dalam forum yang insya Allah berkah, bermanfaat. Di sini kita sharing bersama ya. Saya di sini tidak merasa sebagai narasumber yang memberikan materi dan lain-lain, tidak. Tapi kita di sini sharing bersama karena saya juga masih butuh belajar nih begitu. Nah, sebelumnya juga yang saya hormati Ibu Ririh Megah Salfitri sebagai Korlap atau apa nih? Korlap ya? Dosen pembimbing lapangan. Oh iya, dosen pembimbing. Iya, tapi Ibu. Sebut saja kita juga bisa menjadi teman-teman mereka. Jadi nggak apa-apa, pasti aja. Oke, baik Ibu. Saya tadi terkaget loh Ibu loh, karena kayak misal saya lihat loh, ini dosen pembimbingnya masih muda sekali gitu. Maksudnya kayak dulu saya kan juga sudah KKN gitu ya Ibu ya, tapi saya KKN-nya KKN Mandiri Pengakuan begitu. Jadi kayak ternyata sekarang seperti ini ya. Saya baru tahu gitu KKN MITDR tuh seperti ini alurnya gitu, dan bahkan dosen pembimbing juga membersamai gitu loh ketika ada kegiatan itu sangat luar biasa. Ini harus diapresiasi Bu Mega ini. Nah, juga Imam sudah hadir. Iya Ibu. Lalu mungkin saya juga langsung saja perkenalkan. Tadi sudah dikenalkan sama Mbak Lia ya sebagai moderator. Di sini saya ingin memperkenalkan juga, mempresent diri saya sebagai mungkin kalau yang di CV yang dibacakan oleh Mbak Lia itu adalah CV sebelum saya lulus. Kalau sekarang alhamdulillah saya sudah lulus, dan ya maksudnya mungkin ada perbedaan begitu. Terus juga next-nya kita akan langsung saja membahas tentang berwirausaha ya di era milenial begitu. Yang tadi disebut Bu Mega ya. Itu kayak milenial itu kan adalah usia di mana usia kita yang saat ini usia muda di antara rentang usia 17 sampai 25 atau di sekitar itu ya, kita disebut milenial. Di 1999 itu milenial gitu. Nah, terus next mungkin teman panitia bisa di-share untuk present PPT-nya. Oke. Sambil menunggu teman panitia untuk nge-share PPT-nya, sebelumnya di sini kan kita forumnya belajar bareng, sharing bareng begitu. Jadi untuk teman-teman harapannya nanti di akhir kegiatan ini pun bisa nanti sharing-sharing bareng juga. Misalkan yang punya usaha bisa nge-present juga, ini usahanya seperti ini. Jadi di sini juga bisa buat forum promosi juga bisa, karena siapa tahu nanti dari sini, dari acara ini kita dapat misalkan ada peserta lain yang akhirnya juga mau beli atau apa, dan bagaimana cara survive-nya teman-teman gitu. Mbak Lia gimana untuk PPT-nya Mbak Lia? Sedang proses, Bang. Oke, baik. Oke. Sebelumnya saya ingin ingin mengucapkan mohon maaf juga karena tadi saya sudah
menyiapkan buat virtual background-nya, tapi ternyata virtual background itu nggak bisa, laptopnya lagi ngehang gitu, jadi kayak nggak bisa dipakai. Terus akhirnya saya harus pindah ke handphone, dan saya harus pindah juga untuk tempatnya, setting tempat saya gitu. Padahal tadi udah saya setting gitu ya, untuk acara ini sudah saya setting buat saya di biasanya kan di green screen gitu kan. Nah, tapi kayak yaudah deh, karena emang satu dua hal teknis itu biasanya kan emang kita nggak pernah tahu gitu. Yang akhirnya ya sudah, bagaimana caranya kita bisa tetap on point, tetap yang penting kita akan yang penting pesannya nanti bisa tersampaikan, begitu sharingnya bisa tersampaikan, begitu. Nah, terus saya ingin cerita sedikit ya terkait sebelum latar belakang dari di sini gitu. Kayak jadi ternyata saya ketahui gitu KKN MITDR itu adalah KKN dari rumah begitu ya. Tapi ini bisa buat bisa buat suatu kegiatan yang positif gitu. Positifnya itu melakukan suatu sharing webinar kewirausahaan. Benar kata Ibu Ririh Megah tadi yang disampaikan bahwa di era sekarang gitu ya, pandemi COVID-19 yang semakin terpuruk gitu kita, entah itu terpuruk dalam kesehatannya, terpuruk mental healthy-nya, terpuruk psikisnya, bahkan juga terpuruk ekonominya. Dan akhirnya para pemuda bahkan segala usia kita akhirnya harus nge-upgrade atau nge-improve diri kita, harus bagaimana sih cara kita survive di tengah-tengah pandemi ini begitu. Ada yang jualan, ada yang pre-love ya, atau pre-love karena misalkan teman-teman punya banyak baju, akhirnya di pre-love karena apa? Karena suatu desakan atau pressure dari lingkungan kita yang akhirnya membuat diri kita tuh harus mau buat go gitu, buat mau bergerak kayak gitu. Dan itu pun sebenarnya sama dengan sama halnya dengan saya gitu kan. Jadi di awal pandemi itu seperti kan saya waktu itu ya, cerita sedikit ya, waktu itu banyak banget hal-hal atau struggle gitu dalam diri saya yang membuat saya tuh harus saya harus ada ada sesuatu lain nih gitu. Saya nggak mungkin nungguin skripsi doang begitu ya. Ini udah, kita lanjut. Nah, waktu itu saya masih struggle dengan skripsi gitu. Saya nggak mungkin nungguin skripsi doang kayak gitu kan. Nggak mungkin saya ngerjain skripsi just one, hanya skripsi gitu. Nah, akhirnya saya harus improve diri saya, apa yang bisa saya lakukan gitu. Akhirnya saya lakukan adalah saya punya platform, saya punya strategi marketing gitu, strategi marketing di media sosial saya yang lumayan banyak nih kayak gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu. Kan saya juga nge-endorse juga ya produk-produk gitu. Tapi dengan meng-endorse punya orang lain aja banyak teman-teman saya yang tanya gitu, Syaf ini harganya berapa gitu. Ini kalau itu variannya apa aja gitu. Itu banyak banget teman-teman yang kayak bertanya kayak gitu. Padahal sebenarnya tahu nggak sih kalau key opinion leader atau KOL itu tuh sebenarnya ketika kita nge-endorse suatu produk, itu tuh sebenarnya kita tuh gini ya, ada beberapa hal gitu yang membuat kita sebagai KOL itu kita harus nge-endorse produk yang benar-benar kita suka atau ketika emang kita ada kesempatan buat nge-endorse, ya udah kita baik-baikin aja kayak gitu kan. Nah, maka dari itu kurang lebihnya saya tuh harus mengetahui produk ini dulu gitu. Maka dari itu prinsip saya dari awal ketika saya dapat suatu promosi endorsement, saya harus tahu dulu produk ini. Nah, kayak gitu. Maka dari itu ketika saya sudah tahu produk ini, ini aman, terus ini tuh juga bisa dikonsumsi dan ini tuh emang worth it, ya saya akan ngomong sebenarnya gitu loh. Dan ketika itu emang nggak worth it, ya saya akan menolak tawaran itu. Kayak gitu. Itu sama halnya akhirnya menumbuhkan pikiran saya buat, saya saja bisa yang endorse produknya orang, kenapa saya nggak buat produk sendiri yang saya promosi sendiri, itu gratis ya nggak sih? Kayak gitu. Next, yo. Dari latar belakang itu, nah akhirnya saya merilis ya Shafi Food, itu juga saya rilis di awal banget ya, awal pandemi COVID-19.
Nah, jadi sebenarnya saya tidak punya ilmu marketing, saya tidak punya ilmu bisnis atau ilmu wirausaha. Saya tidak punya ilmu itu. Saya juga kuliahnya juga di komunikasi penyiaran Islam, eh, tidak ada mata kuliah tentang ekonomi atau apalah, tidak ada ya. Tapi di sini saya memanfaatkan suatu opportunity gitu, kesempatan, peluang. Saya memanfaatkan gitu kan. Nah, di era sekarang itu apa sih yang dipengen oleh pemuda-pemuda gitu, yang dipengen oleh remaja-remaja di Indonesia terdekat saya gitu. Akhirnya saya membuka survei waktu itu di Instagram story saya, bahwa kayak ketika saya jualan ini ada yang mau nggak? Awalnya seperti itu. Ketika saya jualan ini ada yang mau nggak nih, kayak gitu. Terus kalau aku jualan ini kira-kira enaknya pakai saus ini apa saus ini ya, kayak gitu-gitu loh. Saya buat survei, awalnya survei kecil-kecilan. Di situ saya pikiran saya doang ini. Pikiran saya kayak, kayaknya seru deh kalau jualan, promosi sendiri, terus manajemen sendiri, kayaknya seru. Kan saya juga sering nge-endorse nih, sering ngepromosiin produknya orang. Nah, kenapa nggak saya promosi dengan produk saya sendiri yang saya hasilkan sendiri dan saya kelola sendiri gitu kan. Jadi saya akhirnya membuat jadi pikiran kecil itu akhirnya menghasilkan sebuah hal yang menurut saya ini adalah besar, menurut saya suatu hal yang besar bagi hidup saya begitu. Kayak, loh, dulu saya nggak pernah loh diajari bagaimana jualan, saya nggak pernah loh dapat ilmu ekonomi, marketing dan lain sebagainya. Tapi ini adalah suatu hal yang menurut saya perlu disyukuri untuk diri saya gitu. Next. Next. Nah, di sini tuh jadi isi Shafi Food sendiri saya jualan di sini adalah ada sempolan, terus ada pempek ikan gitu kan. Terus juga saya nyetop produk-produk frozen food. Nah, frozen food kan yang kalian ketahui ada sosis, ada tempura dan lain-lain di sini. Next. Nah, kenapa saya nyetop frozen food dan produk-produk cemilan? Karena di sini era pandemi ini kan pasti orang-orang pada membatasi untuk transaksi, mungkin untuk interaksi juga itu dibatasi. Sekarang transaksi aja cashless gitu loh, iya kan? Makanya dari itu kayak interaksi juga bakal terbatasi. Bahkan untuk jualan-jualan pun sekarang ada banyak orang yang akhirnya menurunkan kepercayaannya untuk beli sesuatu. Bener, itu coba deh kalian ketahui di dekat-dekat rumah, pasti sekarang jualan itu pada menurun begitu untuk grafiknya. Nah, maka dari itu saya akhirnya membuat suatu inovasi, yaitu Shafi Food ini dengan kenapa sih frozen food? Karena cemilan yang praktis gitu, yang yang langsung tinggal goreng, yang maksudnya nggak ribet gitu loh, dan sekarang bisa di-stok gitu, apalagi di pandemi COVID-19 yang kayak gini, ada PPKM, dulu ada PSBB, itu harus kita pengen makan yang praktis gitu, nggak mau ribet yang masak yang aneh-aneh gitu. Maka dari itu saya nyetok di frozen food ini. Nah, terus langkah kedua adalah di next dulu aja karena ada 3 gambar. Nah, di sini saya ingin nge-present ya. Di sini adalah ini Instagram saya gitu. Seperti yang saya bilang tadi, saya adalah seseorang, saya adalah seseorang yang senang ngomong gitu. Saya adalah orang yang senang ngomong, senang berinteraksi dengan orang lain juga begitu ya. Nah, di sini saya manfaatkan Instagram saya di sini sebagai media buat branding diri saya begitu. Bukan pencitraan ya, beda di sini. Pencitraan itu adalah kita berpura-pura untuk membentuk suatu citra pada diri kita gitu. Kalau branding adalah apa yang akan kita lakukan di manapun itu, maka orang lain akan mengetahui itu sebagai identitas kita. Misalkan saya adalah orang yang cerewet, misal kayak gitu, maka orang lain itu personal branding saya. Orang lain akan mengira, oh Syafi'i itu yang cerewet, oh Syafi'i itu yang pandai bergaul, oh Syafi'i itu yang bisa buat ngerangkul orang-orang pada suasana baru, kondisi baru, teman-teman baru, misal kayak gitu. Itu adalah personal branding. Dan di sini saya ingin mengajarkan teman-teman buat personal branding yang baik begitu. Jadi media sosial adalah
media media yang sekarang menjadi new media yang besar sekali manfaatnya dan insight-nya tuh sangat positif dan besar. Maaf, bukan positif saja tapi ada negatifnya, tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan media sosial itu sendiri. Nah, jadi teman-teman di sini kan pasti punya Instagram ya, terus ada TikTok, sekarang juga ada apa lagi? TikTok, Likee, ada Snack Video. Sekarang banyak media sosial atau platform yang bisa kita yang bisa kita improve gitu. Nah, kalau saya di sini Instagram. Nah, Instagram juga banyak sekali untuk insight-nya gitu. Untuk grafiknya tuh bener-bener ini Instagram masih banyak banget tinggi gitu loh. Banyak masyarakat, banyak orang-orang yang main Instagram. Nah, di sini saya manfaatkannya lewat Instagram dengan cara nge-branding diri saya di Instagram. Nah, dan bagaimana cara saya bisa merangkul teman-teman, merangkul orang-orang di sekitar saya. Seperti itu. Next. Nah, terus dari Instagram tadi, kenapa saya harus menyertakan Instagram saya? Karena ini adalah kunci. Menurut saya ini adalah kunci dari bagaimana cara bisnis kita atau wirausaha kita bisa sukses. Yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari personal branding kita. Jadi ini yang salah dari teman-teman semua. Teman-teman semua adalah ketika kita pengen berjualan, maka kita akan berjualan seperti apa yang kita inginkan. Bener nggak kayak gitu? Beberapa survei sih membuktikan seperti itu ya. Kita pengen jualan seperti apa yang pengen kita jual, kayak gitu. Nah, tapi ketika ini yang perlu diubah dari teman-teman ya, mulai dari sekarang, coba teman-teman ubah seperti ini. Ketika kita mau berjualan atau kita mau berwirausaha, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah brandinglah diri kita dulu. Perbanyaklah relasi dengan orang-orang di sekitar kita dulu. Lalu kualitas buat hubungan kita yang baik juga itu perlu. Jadi bagaimana cara kita membranding, cara kita berelasi, cara kita berinteraksi dengan orang lain dulu. Nah, jadi kita coba terapkan strategi relasi dulu nih, gitu. Baru setelah kita punya relasi, di sini baru kita jualan. Pasti ada orang yang mau mendukung, support, yang mau mencoba. Entah itu support atau hanya mencoba atau bahkan melihat saja. Dan tapi tiga kombinasi ini sangat penting semua. Bahkan orang yang hanya melihat saja itu bisa jadi sebagai konsumen kita next loh, ketika orang itu melihat dan akhirnya dia melihat terus, oh oke, aku kepo gitu. Nah, itu dari mana sih? Ya dari interaksi kita, dari relasi kita begitu. Nah, tapi kalau kita pengennya itu kita langsung jualan, kita langsung terjun, maka banyak resiko yang akan kita hadapi. Wah, sebaik-baiknya produk kita, semurah-murahnya produk kita, sebagus-bagusnya produk kita tuh kayak bener-bener kalau kita nggak punya pemasarannya tepat, kita nggak punya relasi, susah gitu. Maka dari itu sekarang itu adalah relasi itu penting banget, penting sekali. Branding itu sangat penting juga. Nah, lalu tadi ya, saya pertama tidak perlu pikir terlalu lama. Kita tidak perlu pikir terlalu lama tadi, terus langsung aja untuk pikiran liar itu penting juga nih buat teman-teman semua. Jadi kadang banyak orang yang takut buat berpikir begitu, padahal sebenarnya tuh berpikir itu adalah cara kita buat melakukan langkah pertama buat suatu gebrakan gitu ya. Lalu yang kedua adalah bebaskan diri kita dari rasa ketakutan, ekspektasi, dan cara berpikir. Nah, coba dia kan sering banget ya kita di sini di era-eranya kita, era milenial, karena ini temanya milenial itu kan kayak banyak ya kata-kata overthinking gitu, I'm insecure kayak gitu. Nah, di situ coba bebaskan diri kita dari rasa ketakutan, overthinking, high expectation, terus banyak cara berpikir kita, mindset kita itu coba diubah gitu, coba dilurusin dulu gitu ya. Misalnya kayak coba dia dilurusin dulu gitu. Terus yang ketiga adalah belajar apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, apa saja yang ada di sekitar kita maksudnya adalah ketika kita ada di pandemik seperti ini, kita belajar apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, terus apa produk yang akan
sekiranya itu akan mampu buat banyak disukai gitu. Terus yang keempat adalah jadilah gelas kosong. Di sini kenapa saya menulis jadilah gelas kosong? Karena gelas kosong itu dia akan menjadi apa ya? Dia akan menjadi sesuatu yang kosong dan dia selalu butuh untuk masukan air, entah itu apa. Itu gelas kosong itu dia akan cepat menerima dan dia akan menerima lebih banyak daripada gelas yang sudah terisi. Paham nggak maksudnya di sini? Jadi kayak oke, kita di sini itu merasa kita sudah pintar gitu. Mungkin teman-teman di sini banyak yang merasa sudah pintar dalam 1-2 bidang gitu. Tapi coba deh ketika kita berhubungan dengan orang baru, berhubungan dengan orang lain, coba terapkan prinsip jadilah gelas kosong. Seakan-akan kita seakan-akan kita ya mau buat menerima gitu, bukan kosong dalam konteks kayak tong kosong berbunyi nyaring, tidak ya, tapi jadilah gelas kosong itu kita mau menerima orang lain. Kita jangan kayak apatis, bukan apatis, apa sih namanya, kayak kita nggak mau nerima, kita kayak egois, otoriter dengan diri kita. Jangan seperti itu. Jadi jadilah gelas kosong, karena kita ketahui gitu loh, orang lain itu akan menjadi suatu manfaat buat kita kapanpun, dimanapun, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi dan kita bisa ambil pelajaran di situ. Next. Dan yang kelima adalah jangan takut dan jangan malu bila gagal kemudian berhenti, apalagi kemudian berhenti gitu ya. Next. Jadi kayak jangan takut lah. Ketika kita sudah coba ya buat suatu produk nih, buat jualan suatu produk. Nah, terus kita gagal gitu. Terus apalagi terus kita malu buat ya aku malu jualan kayak gini gitu. Terus kemudian apalagi berhenti itu jangan sampai gitu. Ketika kita emang gagal, berarti ada yang salah internalnya atau apa nih strateginya atau apa yang salah. Nah, harus diperbaiki, harus dievaluasi dan kita bangkit lagi, harus seperti itu. Jangan langsung berhenti. Terus yang ke-6 itu ada rencana dan eksekusi. Lalu ketika kita sudah melakukan itu semua, langsung aja kita eksekusi, itu penting gitu. Terus sukses sendirian mana bisa. Nah, di sini mana bisa sukses sendirian, kita tuh butuh banget orang lain gitu ya. Kita tuh butuh banget orang lain. Pasti dari obrolan kita obrolan saya di depan tadi itu udah ketebak gitu bagaimana sih saya gitu. Saya tuh tipikal orang yang emang butuh orang lain buat buat ngebantu gitu, buat at least kayak ngebantu diri saya buat jualan, entah itu endorse, itu saya butuhkan. Apalagi seorang influencer itu butuh banget orang lain gitu. Dan bahkan ada segmen terbesar utama ya, kayak tujuan faktor utama dari seorang influencer adalah ketika teman-temannya itu positif feedback ke kita. Itu adalah kunci utama dari seorang influencer. Coba influencer tanpa orang-orang ini, tanpa teman-teman ini tuh kita nggak jadi suatu, maksudnya gini, kita boleh influencer tapi kita nggak ada pasarnya gitu loh. Itu maka akan zonk juga gitu. Next. Oke, udah ternyata. Dan jadi itu kayak ada tips-tips dari saya tadi untuk memulai usaha dan juga untuk nge-branding diri kita. Untuk kesimpulannya adalah ketika kita mau mencoba buat berwirausaha, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus tata diri kita dulu, kita harus cari relasi yang lebih banyak, lebih besar, interaksi, kita perbaiki kualitas hubungan kita dengan orang-orang lain, dan nge-branding diri kita yang sebaik mungkin di media sosial atau di lingkungan sekitar kita, baru kita terjun ke wirausaha itu sendiri. Jadi jangan langsung terjun ke wirausaha tanpa branding kita, tanpa hubungan yang baik, tanpa suatu strategi yang baik dari kita buat hubungan itu gitu, buat relasi. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya, Bang Syafi'i. Halo ya. Nah, acara selanjutnya ya, berarti tanya jawab. Nah, ini udah ada yang ini ya, bertanya di chat Zoom ya. Saya bacakan.
Perkenalkan, nama saya Elwan Adi Permadana dari Udinus. Izin bertanya kepada Kak Syafi'i. Bisnis di era milenial saat ini sangatlah ketat dan harus benar-benar percaya diri terhadap produk yang hendak kita jual. Seperti contoh dari produk Syafi'i Food yang menjual produk-produknya seperti seafood dan lain-lain. Itu kan juga perlu pemikiran yang harus meyakinkan bahwa produk tersebut benar-benar memiliki peluang yang bagus ke depannya. Lantas, bagaimana kita bisa memunculkan inovasi dari peluang bisnis tersebut, apalagi di masa pandemik sekarang? Banyak orang juga memilih produk-produk yang unik dan tentunya menarik bagi mereka. Dan tidak hanya itu, dari segi manapun, pandangan bisnis diberlakukan pasti juga memiliki kendala-kendala dan tantangan sendiri ketika kita menjual produk ke masyarakat. Apakah kendala-kendala yang Kak Syafi'i hadapi sekarang dan bagaimana solusinya, serta bagaimana kita bisa mempertahankan produk kita di era pandemi COVID-19 ini? Terima kasih. Begitu. Oke, ya baik. Panjang sekali ya ini dari Elwan Udinus. Wah, ternyata webinar kita tuh udah sampai ke universitas lain gitu, dan bahkan maksudnya kayak bukan lingkup di UIN Wali Songo sendiri gitu, tapi ternyata udah insight-nya udah sangat luas sekali nih. Jadi itu cukup disyukuri juga buat panitia juga ya tentunya. Dan Ibu Riri sebagai dosen pembimbingnya. Nah, untuk pertanyaannya tadi kan Elwan, yang saya tangkap di awal pertanyaan itu adalah bagaimana pastikan dengan berbagai banyaknya resiko, terus harus kita memikirkan yang benar-benar matang, karena kalau kita mau berwirausaha, kita mau berjualan itu kita perlu buat melakukan riset ke depannya dulu gitu, kayak ini peluangnya kayak gimana sih gitu-gitu. Atau kayak gini aja Lia, mungkin Elwan bisa disuruh buat ini open mic gitu. Karena saya tadi lihat Elwan ini ya udah open cam gitu kan, sangat sayang banget kita nggak bisa interaksi. Gimana? Coba Elwan bisa open mic dong. Maksudnya kita bisa sharing bareng gitu kan di sini. Nah, kalau yang saya tangkap sih tadi seperti itu, kayak Elwan masih takut begitu ya, masih takut kalau dengan peluang-peluang kedepannya itu ini bakal bagaimana, bakal make sense nggak sih sama masyarakat, sama lingkungan kita, terus juga apakah ini tuh bisa berhasil nggak kayak gitu. Ya coba aku pengen tahu langsung dari Elwannya. Ya, cek. Ya, sudah masuk nih. Ya, jadi gini Kak, kalau misal kita juga bisa berpandangan ke depan gitu loh, bahwa peluang-peluang bisnis itu kan sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali, dan juga kita juga perlu memikirkan bisnis seperti apa yang bakalan kita jalankan ke depannya itu memiliki peluang yang bagus, yaitu tuh cara kita buat mengerti dan tahu bagaimana peluang bisnis yang bagus itu seperti apa. Itu Kak, yang pertama pertanyaannya. Ya, dan yang kedua itu kalau biasanya kan bisnis itu kan memiliki banyak yang kita bakalan jalanin itu juga memiliki banyak kendala-kendala, terutama pas waktu kita awal-awal membuka bisnis sendiri ya, terus itu juga kendalanya juga mungkin karena banyak orang yang belum tahu. Nah, itu cara kita biar kita bisa merangkul banyak orang minat terhadap produk kita itu seperti apa, dan tentunya juga bagaimana kita bisa mempertahankan produk kita agar kita sendiri bisa tetap nggak gagal terhadap produk-produk yang bakalan kita jalankan itu Kak. Terima kasih, seperti itu. Oke, Elwan, terima kasih banyak ya sudah mau buat open mic dan open cam juga. Ini interaktif juga dan sangat kritis ini. Tipe-tipe mahasiswa yang kritis. Mahasiswa juga ini kayaknya. Nah, oke, saya akan menjawab. Jadi yang pertama adalah bagaimana sih peluang ya, bagaimana cara menjawab peluang kita ke depannya seperti apa. Terus, tapi saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua dulu, karena ini yang basicnya gitu. Yang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita tuh
ketahui gitu loh cara mempromosikan, terus kayak jualan kita nanti bakal dikenal oleh orang lain kayak gitu, gimana sih gitu kan. Nah pasti ketakutan itu kan selalu muncul pada wirausaha muda apa baru gitu, kayak pengen memulai usaha itu pasti kayak ini bakal laku nggak ya gitu, bakal laku nggak ya ini, terus kayak terus gimana nih cara orang lain buat ngetahui gitu, pakai sistem strategi apa, marketing apa kayak gitu kan. Nah, oke, aku akan jawab yang ini dulu. Jadi kayak gini, untuk pertama kali adalah yang kita lakukan, kita nggak perlu muluk-muluk karena kita tahu gitu loh kapasitas kita di sini gitu. Saya tahu kapasitas saya di sini adalah sebagai mahasiswa waktu itu ya, sebagai mahasiswa, dan saya juga nggak punya marketing yang sangat lihai, gak punya ilmu yang sangat baik kayak gitu. Maka yang akan saya lakukan adalah nge-branding diri saya sendiri dulu gitu. Nge-branding diri saya dulu dengan cara interaktif dengan orang-orang, teman-teman kita. Kayak saya buat survei, Elwan. Di situ kita buat survei kayak, coba dibuat survei di Instagram, terus kayak kamu punya pikiran apa nih, misalkan mau buat wirausaha seperti kayak cemilan atau minuman atau apa, coba buat suatu survei di Instagram itu, misal guys, kalau misalkan aku mau buka usaha ini, kira-kira pada mau beli nggak, atau kamu buat suatu opsi, misalkan guys mending aku buat ini atau ini kayak gitu. Jadi kita tuh coba deh kita coba buka lebar-lebar telinga kita dulu buat ngedengerin sih apa yang dipengen orang lain gitu. At least kayak misalkan orang terdekat kita dulu, atau kita curhat ke teman-teman kita. Pokoknya lingkup terkecil dulu, karena kita tahu kapasitas kita itu nggak bisa menjangkau orang langsung gitu. Apalagi satu Semarang harus tahu gitu Safi Food itu apa, nggak bisa gitu. Jadi maka dari itu yang akan saya lakukan atau yang akan saya jawab di sini adalah kita dari lingkup terkecil dulu, dari teman kita, terus kita tanya dulu, kalau misalkan aku jual kayak gini tuh menurutmu gimana sih? Oh, kalau kayak gini produknya gimana? Coba kasih testimoni. Ini tak buatin, tak kasih ini, makan deh coba gitu. Terus enak nggak gitu. Kurang apa kayak gitu. Terus rasanya kurang garing nggak sih? Gitu-gitu loh, kayak semacam ngetesti gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah coba buat ini, kalau aku nerapin itu marketing dari Safi Food sendiri adalah testimoni dari customer sendiri gitu. Testimoninya itu seperti ini. Jadi kayak ketika ada orang yang beli di Safi Food, terus aku mintain kesediaannya, bersedia nggak buat aku foto produknya, nanti aku masukin lo ke Instagram Safi Food, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia kayak, oh iya aku bersedia nih kayak gitu. Nah di situ tuh kan di sini kan marketing kita ya, buat mereka mungkin mikirnya, wah seneng nih aku masuk di Instagramnya Safi Food gitu. Tapi strategi kita di sini tuh buat membuat suatu testimoni yang nyata gitu loh. Jadi kalau orang lain melihat, oh ternyata tuh udah banyak ya orang-orang yang beli di Safi Food, oh ternyata yang udah nyobain Safi Food tuh banyak ya kayak gitu. Nah akhirnya kan orang-orang pada menumbuhkan maksudnya kayak hal yang paling sulit dalam suatu bisnis itu adalah membuat kepercayaan kepada customer, konsumen kayak gitu kan. Itu sulit. Kepercayaan itu sulit. Maka dari itu adalah untuk menumbuhkan suatu kepercayaan adalah butuh suatu testimoni dari orang lain. Jadi gini loh, kayak kita misalkan mau keluar buat ini loh Safi Food itu, saya tuh nggak bisa, butuh dari afirmasi atau dukungan dari orang lain yang ngomong, oh Safi Food itu enak loh gitu, coba deh beli di Syafi'i gitu. Hal-hal kayak gitu, serius. Dan kadang teman-teman kita kayak gini nih, biasanya kita kayak gini, kita sering gini, ada dua opsi gitu dalam diri saya. Ini dalam diri saya sih, coba kayaknya teman-teman juga ngerasain gitu. Misalkan ada opsi yang pertama adalah saya akan membeli sesuatu itu menurut saya sendiri gitu. Menurut saya sendiri saya mau beli gitu. Misalkan saya buka scroll Instagram, terus di Instagram itu ada kayak promosi handset misal kayak gitu, hands free atau earphone kayak gitu. Saya melihat lalu saya beli, itu opsi itu yang pertama. Dan yang kedua adalah saya mau beli earphone tapi saya tanya dulu ke teman. Nah, teman itu ngasih tahu, ini loh coba Syaf kamu cari di sini.
tingkat buat kita mau beli itu kayak sepertinya ya menurut saya itu lebih tinggi ketika ada teman yang ngasih testimoni itu. Serius. Nah, maka dari itu yang saya terapkan. Kenapa? Saya mengenali lingkungan saya gitu. Kenapa? Kenapa orang-orang itu, maksud gini, kita perlu buat mengetahui mempelajari kondisi lingkungan kita dulu gitu. Nah, maka dari itu ketika kita sudah tahu oh kayak gini, ini tipikal orang-orang yang kayak gini nih gitu, maka kita akan bisa melakukan next step-nya lagi. Dan tentunya overthinking jangan dulu lah ya, untuk menjawab pertanyaan pertama tadi, jangan overthinking, terus jangan overthinking dulu. Jadi menurut aku eksekusi dulu, yuk lakuin dulu gitu. Kalau udah bener ngelakuin yang tadi digital marketing yang kayak kita ngetesti teman-teman kita, terus kita tanya-tanya kayak gitu, terus itu udah kita lakuin, maka ayo kita lakuin, jangan mikir-mikir lagi gitu. Coba lakuin dulu, sedikit-sedikit dulu, terus coba tawarin ke teman-teman kita. Itu jangan malu buat tawarin ke teman-teman kita. Misalkan aku jualan A gitu, jualan produk ini gitu, coba dong kayak gini gitu. Nah, atau enggak kalian bisa buat promosi juga, ala-ala promosi kayak karena kamu temanku nih, misalnya ala-ala kayak gitu ya. Di sini boleh kok, tapi jangan harga temen. Misalnya harga temen dong gitu. Ini misalnya kayak karena kamu temanku nih dan kamu adalah orang yang aku percaya. Nah, kalau kamu beli satu, tak kasih satu lagi gitu. Ala-ala kayak gitu aja ketika dia udah mau beli, udah mau mencoba dan itu emang worth it. Pasti dia akan repeat order gitu. Dan jangan cukup sampai di situ doang gitu. Seketika dia mau repeat order, nah dia pasti mau buat nge-influence ke orang lain, nge-promote buat ke orang lain kayak, tahu nggak sih Syafi'i jualan ini loh, kemarin aku nyobain enak, kayak gitu. Jadi sesimpel itu suatu hubungan itu penting, gitu Elwan. Baik, terima kasih atas jawaban Bang Syafi'i. Terima kasih juga kepada Bang Elwan. Apakah ada tanggapan lain? Kalau tidak ada, saya lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Bang Azmi Bayu Aziz ya. Saya bacakan. Assalamualaikum, saya Azmi Bayu Aziz, mahasiswa STAI, Persatuan Islam Garut. Izin bertanya Kak, apakah yang pertama kali harus kita miliki antara modal ataukah relasi terlebih dahulu? Dan bagaimana cara untuk menumbuhkan semangat dalam memulai bisnis Kak? Seperti itu. Oke, langsung dijawab ya. Ini moderator, izin menjawab. Tadi siapa? Mbak moderator namanya? Bang Azmi. Bang Bayu Aziz. Oh ya, oke. Untuk Kak Azmi ya, Kak Azmi di sini pertanyaannya juga cukup bagus dan sangat realistis bagi kita gitu. Yang sebenarnya itu yang paling utama tuh modal dulu atau relasi dulu sih gitu. Kalau saya menjawab di sini adalah yang pertama adalah modal. Modal itu adalah relasi kita ya modal kita gitu loh. Jadi modal itu banyak gitu loh. Modal uang, modal keberanian, modal mental, modal relasi, modal banyak itu modal gitu. Jadi yang akan saya jawab di sini adalah modal itu penting. Tapi jangan ciut ya, maksudnya jangan modal itu langsung money, langsung uang, langsung tentang suatu hal yang berbau angka tuh enggak gitu. Modal itu banyak dan modal itu enggak terkait, enggak melulu tentang uang gitu. Aku maksudnya kayak gini, aku mau coba cerita Shafi Food ya. Aku modal uang Shafi Food itu jujur kayak under 100.000 loh, serius. Di bawah 100.000 gitu. Karena apa? Karena aku tahu kapasitas aku gitu. Kapasitas aku adalah teman-teman aku sendiri. Aku coba nge-promote ini ke teman-teman aku, lalu ketika teman-teman aku mau beli, itu kan pasti beberapa doang kan yang mau beli. Nah, akhirnya aku foto, boleh nggak aku foto karena kamu tuh pelanggan pertama loh gitu. Ala-ala padahal udah ada pelanggan pertama yang lain gitu kan. Ala-ala kita harus pinter gitu. Kamu pelanggan pertama loh, udah keren banget nih kayak gitu. Oh, oke, boleh chef gitu. Aku foto cekrek, udah aku masukin.
wah terima kasih ya Kak, ala-ala kayak gitu. Pasti teman-teman kita pada mikir, wah Shafi Food itu, wah ini apa sih gitu. Pasti teman-teman pertama kali yang dilakukan adalah, ini apa sih, Shafi Food apa sih gitu. Isinya apa sih, next lagi, ada lagi yang beli. Kak, aku foto ya, gini gitu. Karena kamu kayaknya beli banyak dan aku hargai, aku kasih apresiasi nih gitu. Oh boleh Kak, aku cekrek, aku buat story lagi. Orang-orang pasti pada kepo lagi. Oh iya, apalagi sih ini tuh kayak, wah kepo nih akhirnya. Chef kamu jualan apa? Nah akhirnya menumbuhkan suatu hal yang kayak gitu. Chef kamu jualan apa? Apa aja coba tawarin. Nah akhirnya jika kayak gitu itu baru satu orang, belum orang-orang yang lain dan pada relasi-relasinya sendiri mereka juga gitu. Misal aku biasanya juga bilang kayak gini, coba dong kamu nanti share story ke Instagram kamu gitu. Misalkan nanti kayak misalkan banyak yang beli dari kamu, nanti aku kasih bonus deh nextnya kayak gitu. Dia lakuin gitu loh. Kalau emang kita harus pinter gitu, harus cerdas, tahu kondisi gitu, tahu ini apa yang akan kita lakukan kayak gitu. Itu sih, jadi mungkin semoga sudah terjawab ya. Modal itu banyak dan relasi itu termasuk dalam modal begitu. Oke, terima kasih Bang Syafi'i atas jawabannya. Gimana Bang Azmi, Bayu Aziz, apakah ada tanggapan? Semisal nggak ada, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Saya bacakan pertanyaan ini bacakan. Perkenalkan, saya Iga Nurrohmatillah dari UIN Wali Songo. Izin bertanya Mas, modal pertama dalam wirausaha bagi saya adalah mental. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kita memiliki mental yang baik dalam mempromosikan produk-produk yang kita miliki? Karena menurut saya, tidak semua orang bisa menata mental mereka untuk speak up produk-produk yang mereka miliki. Kebanyakan di awal mereka malu. Ketika malu, dia akan enggan memulai sesuatu yang harusnya ia mulai untuk memupuk mental awal dari berwirausaha. Bagaimana ya Mas? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Iga Nur ya tadi ya. Oh, tadi tuh saya melihat Iga tuh pakai, iya, dia on cam. Terus pas dibacain pertanyaannya langsung di off cam. Oke, Iga, terima kasih pertanyaannya. Baik, keren juga pertanyaannya. Bener. Jadi kayak mental itu kayak belum tentu kan mereka semua itu bersama. Ini keren juga pertanyaannya. Yang pertama nih, yang ini apa ya, masukan